Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel GATech seputar teknologi informasi dan pembelajaran. Pada video kali ini kita akan coba membahas soal routing statik dua buah router menggunakan Kisco Packet Tracer. Buat teman-teman yang ingin mencobakan soal ini, silakan teman-teman download di bagian deskripsi. Sudah GATech sediakan link downloadnya. Sekarang kita coba buka soal praktek routing statik. Teman-teman pastikan aplikasi yang teman-teman gunakan versi Kisco Packet Tracer-nya versi 8.2. Buat teman-teman yang belum menggunakan aplikasi Packet Tracer 8.2, silakan di bagian deskripsi sudah GATech sediakan linknya. Di sini menggunakan routing statik dua buah router. Waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikannya atau yang disediakan 20 menit. Untuk nama perangkat ini ada R1, hostname-nya R1 untuk router 1, hostname router 2 R2, kemudian nama DHCP servernya, dan IP address-nya, interface, dan IP exclude. Ini sudah ditentukan. Sekarang kita coba selesaikan. Di sini progresnya masih 0. Kita selesaikan. Kita pastikan kita menyelesaikannya sesuai dengan soal yang diberikan ini. Di sini kita mengganti nama hostname di R1 terlebih dahulu. Di sini kita masuk. Kemudian kita enablekan. Apabila tampilan ini kecil, ini bisa teman-teman perbesar di bagian option, preference, kemudian di bagian font. Di sini ada, kita naikin menjadi 14 biar terlihat jelas. Kemudian kita coba jalankan kembali routernya. Di sini sudah terlihat jelas harusnya. Di sini kita enablekan, masuk ke mode konfigurasi, dan kita ganti menjadi R1. Yang ini kita tampilkan sebelah kanan. Di sini progresnya akan bertambah terus sejalan kita mengerjakan. Selanjutnya kita akan menambahkan IP address di gigabyte 0/0/0 dan int g0/0/0. Kemudian IP at 192.168.200.1 255.255.255.0. Kemudian no shutdown dan exit. Masuk ke interface yang kedua 0 1. Kemudian IP at 192.168.20.1.255.255.255.0. Kemudian no shutdown. Kemudian kita tambahkan DHCP server IP. Di sini kita exit terlebih dahulu. IP DHCP full R1. Kemudian networknya 192.168.20.255.255.255.0. Kemudian di full routernya 192.168.20.1, DNS-nya 192.168.20.1, dan ini exit. Kemudian IP exclude, IP DHCP exclude 192.168.20.1 sampai 20.10. 192.168.20.10. Kemudian kita tambahkan langsung routing statiknya di sini, tujuan kita, destination-nya, kemudian gateway-nya kita tambahkan langsung di R1. Jadi kita selesaikan semua konfigurasi di R1. Kemudian IP route 192.168.40.0.255.255.0 192.168.200.2.
Di R1 sudah selesai kita melakukan konfigurasi. Selanjutnya kita akan menghubungkan atau memberikan IP otomatis ke klien A. Ini klien A, IP-nya otomatis sesuai dengan soal. Sini sudah didapatkan secara otomatis. Kemudian klien B sesuai dengan soal ini kita tambahkan secara manual. IP-nya 192.168.20.2, 192.168.20.1, 192.168.20.1. Sini IP yang kita gunakan. Sampai di sini progres pengerjaan kita sudah 50%. Sudah separuh kita menyelesaikan. Selanjutnya kita berpindah ke router yang kedua. Kemudian kita enablekan. Kemudian masuk ke menu konfigurasi, hostname, R2. Ini kita tampilkan juga progresnya di bagian sebelah kanan. Selanjutnya kita menambahkan IP address untuk router yang kedua. int g0/0 IP at 192.168.200.2, 255.255.255.0. Kemudian no shutdown. Dan di sini kita menggunakan salah perintah, itu tampil invalid input, berarti harusnya no shutdown. Kemudian exit. Kemudian interface yang kedua G0 IP at 192.168.40.1.255.255.255.0. Kemudian no shutdown. Selanjutnya kita aktifkan DHCP server dengan nama DHCP servernya R2. Ini exit, kemudian IP DHCP full R2. Selanjutnya networknya 192.168.40.0.255.255.255.0. Kemudian di full routernya 192.168.40.1, DNS-nya 192.168.40.1. Kemudian IP exclude-nya di sini ada IP exclude, IP DHCP exclude 192.168.40.1 sampai 192.168.40.10 sesuai dengan soal. Kemudian kita langsung tambahkan routing statiknya, IP route 192.168.20.0, 255.255.255.0, gateway-nya 192.168.200.1. Yang 200.1 ini IP yang digunakan di sini. Ini destination-nya dari router 2, network yang ada di alamat IP ini, kemudian netmask-nya, dan ini gateway-nya. R2 ini kita enter. Harusnya kita lihat di bagian IP route-nya, do show IP route. Di sini harusnya sudah ada routing statik di R2. Ini statik, di sini ada kodenya. Yang S itu adalah routingnya statik. Kemudian kita tambahkan klien C dan klien D. Klien C di sini otomatis, klien C otomatis, ini otomatis dapat IP. Kemudian klien D kita tambahkan IP-nya, lihat IP-nya di soal. Ini IP-nya 40.2, 192.168.40.2, 192.168.40.10.
40.1, 192, 168, 40.1. Sampai di sini progres kita sudah 100%. Jadi kita butuhkan menyelesaikannya 10 menit. Kita uji sekarang karena di sini sebenarnya sudah selesai pengerjaan soalnya, sudah komplit 100%. Sekarang kita coba tes menggunakan mengirim simple PDU ini. Dari sini ke sini harusnya successfully. Kemudian dari ini D ke C juga successfully. Dari A ke C di sini harusnya successfully. Ini masih valid, kita ulang kembali. Ini kita hapus, kita ulang kembali. Di sini sudah successful. Dari A ke D harus masih valid. Coba kita ulang kembali. Successfully. Ini dari A ke C sukses, dari A ke D juga sukses. Kemudian dari B ke C sukses, dari B ke D juga sukses. Selanjutnya dari klien C ke klien A sukses, klien C dari ke B sukses, dari D ke B juga sukses. Untuk pengujian mengirimkan PDU bisa teman-teman lakukan seperti itu, atau teman-teman menggunakan ping juga bisa. Menggunakan ping 192, 168, 40.11 ini ke komputer, dari komputer A ke komputer C. Kemudian kita tracer pun juga bisa, tracer 192, 168, 40.11 harusnya juga terlihat seluruh rute yang dilewatin. Kemudian untuk memeriksa dari router juga bisa teman-teman lakukan menggunakan perintah IP route do show IP route. Di sini harusnya terlihat routingnya sudah ada routing statik. Jadi untuk penyelesaian soal routing statik 2 buah router sudah kita coba selesaikan. Jadi untuk sampai progresnya 100%, kira-kira tidak lebih dari 10 menit kita selesai mengerjakannya. Mudah-mudahan video ini dapat membantu teman-teman saat belajar routing statik, dan di video selanjutnya kita akan coba membahas untuk routing yang lainnya. Terima kasih buat teman-teman yang sudah melihat video ini. Jangan lupa bantu support channel GA Tech dengan cara berikan like, berikan subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.